gak sih apa yang bikin orang miskin itu tetap miskin? Simple. Jawabannya yaitu mindset. Mental yang menurun dari generasi sebelumnya yang diturunkan, yang akhirnya mental miskin itulah yang bikin orang miskin itu tetap miskin. Selain faktor lain, seperti tidak ada aset dan lain sebagainya. Mental ini sebenarnya punya peran penting banget dalam memiskinkan kita semua. Mental miskin itu yang seperti apa sih? Umumnya, istilah mental miskin mengacu pada cara berpikir, pola pikir, atau mentalitas yang dapat menyebabkan seseorang tetap dalam kondisi kemiskinan, meskipun mereka memiliki potensi untuk meningkatkan kondisi finansial mereka. Salah satunya, mengelola keuanganmu. Tidak peduli seberapa besar penghasilanmu, jika manajemen keuanganmu buruk, akhirnya uang itu akan menghilang begitu saja. Pada video kali ini, kita akan membahas kesalahan-kesalahan saat mengelola keuangan yang seringkali diabaikan, tetapi berdampak besar. Kesalahan yang paling umum, yang pertama, hidup tanpa anggaran. Membuat anggaran bukan hanya untuk seseorang yang sedang dalam kesulitan keuangan saja, tetapi juga untuk semua kalangan. Karena anggaran adalah kunci dari pengelolaan keuangan yang sehat. Anggaran adalah peta jalan keuanganmu. Tanpa anggaran, kamu tidak tahu kemana uangmu pergi. Kamu mungkin merasa bahwa uang itu hilang begitu saja. Padahal, sebenarnya itu hanya berpindah tempat aja dari dompetmu ke tempat lain. Hanya saja kamu menganggap itu tidak penting. Anggaran bukan hanya sekedar daftar angka di atas kertas, tetapi gambaran bagaimana kamu memprioritaskan hal-hal yang penting dalam hidupmu. Kamu harus tahu berapa persen dari pendapatanmu yang dialokasikan untuk kebutuhan pokok, tabungan, investasi, dan kesenangan. Jangan sampai pengeluaranmu lebih besar dari pendapatanmu. Kesalahan yang kedua, pengeluaran impulsif. Siapa yang tidak pernah tergoda membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, hanya karena melihat promo yang menggiurkan atau bahkan FOMO trend. Ini adalah jebakan besar yang harus kita hindari. Membeli barang-barang secara impulsif yang hanya memberikan kesenangan sesaat, tapi dalam jangka panjang hanya akan menggerus kondisi keuanganmu. Bayangkan, kamu sedang membuka aplikasi belanja online, lalu kamu melihat terdapat diskon besar-besaran. Tanpa berpikir panjang, kamu klik belanja sekarang. Dan beberapa hari setelahnya, baru kamu menyadari bahwa barang tersebut tidak benar-benar berguna. Pengeluaran seperti ini, meski tampak kecil, bisa bertumpuk dan menghabiskan sebagian besar dari penghasilanmu. Jika gaya hidup yang tidak seimbang, dikhawatirkan kamu bisa terjebak dalam lingkaran hutang. Jika tidak terkontrol, lama-lama utang jadi menumpuk dan akan sulit untuk dibayar. Solusi dari sifat impulsif ini adalah mengembangkan kesadaran finansial. Artinya, sebelum kamu membeli sesuatu, cobalah bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar membutuhkannya? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi penghalang kamu untuk pengeluaran impulsif. Kesalahan ketiga yang sering dilakukan adalah tidak memiliki dana darurat. Banyak orang merasa percaya diri dengan penghasilannya yang stabil. Tapi apa yang terjadi jika tiba-tiba situasi berubah? Situasi yang tidak kita inginkan yang bisa membuat keuanganmu kacau. Dana darurat adalah pelindungmu dari hal-hal yang tak terduga ini. Dengan memiliki dana darurat, kamu akan merasa lebih aman secara finansial dan tidak akan panik saat terjadi kejadian yang tak terduga. Kesalahan keempat yang sering diabaikan adalah tidak berinvestasi sejak dini. Kita merasa bahwa investasi itu hanya untuk orang kaya.
Padahal, investasi adalah salah satu cara terbaik untuk membangun kekayaan dalam jangka panjang. Investasi tidak harus dimulai dengan jumlah besar. Kamu bisa memulai dengan jumlah kecil yang disesuaikan dengan kemampuanmu. Yang penting adalah memulai. Mulailah menabung sedikit demi sedikit dan cobalah mencari tahu tentang investasi. Sebelum kamu menaruh uang di suatu tempat untuk investasi, pastikan kamu sudah melakukan riset dan memahami profil resikomu. Kesalahan kelima, tidak melacak pengeluaran secara teratur. Saat pengeluaran tidak dilacak, kita cenderung mengabaikan detail kecil yang jika dikumpulkan bisa memakan sebagian besar pendapatan kita. Contoh, kebiasaan coffee shop yang harganya mungkin tampak sepele, tetapi jika dikonsumsi setiap hari bisa menambah beban finansial. Mulailah dengan cara sederhana, mencatat semua pengeluaran harianmu di sebuah aplikasi atau catatan. Dengan melihat pengeluaran ini, kamu bisa mengevaluasi mana sebaiknya yang dikurangi atau dihilangkan dari kebiasaan belanjamu. Nah, itu tadi beberapa kesalahan dalam mengelola keuangan. Semoga kita bisa belajar dari hal-hal ini dan mulai mengambil langkah untuk mencegahnya. Jangan lupa, kunci untuk menghindari kemiskinan salah satunya dengan bijak dalam mengelola keuangan. Punya perencanaan yang baik dan terus belajar, serta meningkatkan keterampilan. Cukup sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.